Jadi ketika misalkan saya banyak yang reaksi dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, saya hargai. Ada bahkan yang sampai nelpon saya, ada yang sampai nge-SMS saya, ya nelpon, iya nelpon malam-malam. Ya, tapi nggak jadi masalah dalam artian, ya ayo kita diskusikan kalau terkait hal-hal yang seperti itu. Saya tidak pernah yang kayak tadi itu, karena saya tidak pernah mengklaim bahwa apa yang saya katakan itu benar, karena itu sepenuhnya adalah tafsiran saya atas satu fenomena, atas satu teks, atas satu peristiwa. Maka tafsiran itu bisa macam-macam, tergantung banyak sudut pandang. Kalau misalkan saya nyebut bahwa apa yang dimaksud dengan Surabi adalah berkah dari ilahi, itu benar. Surabi adalah makanan khas Jawa Barat, itu benar. Surabi adalah makanan yang terbuat dari tepung beras yang kasih kelapa gitu. kasih kelapa. Itu kan semuanya itu beda-beda jawabannya satu sama lain, tapi kan benar semuanya. Saya akan jelaskan bahwa saya tidak perlu berdiskusi dengan orang seperti Guru Gembul. Alasannya adalah karena kalau bagi saya orang mau bicara Surabi, silahkan kamu bilang Surabi itu adalah kue yang tidak dibuat dari tai ayam. Nggak ada masalah. Surabi adalah kue yang dicampuri tai ayam, silahkan. Paling kita hanya menilai, wah ini waras, ini tidak waras, itu saja. Tapi kalau bicara Al-Quran, lalu mengatakan menurut saya dalam Al-Quran begini-begini, tafsirannya adalah begitu-begitu menurut saya kira ini tidak perlu kita salahkan. Cukup kita pertegas itu jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya doakan semuanya mendapatkan kebaikan di dunia, mendapatkan keberuntungan di akhirat. Amin Allahumma amin. Seperti yang sudah saya prediksi, dan saya akan jelaskan bahwa saya tidak perlu berdiskusi dengan orang seperti Guru Gembul. Alasannya adalah karena prediksi saya mengatakan bahwa Guru Gembul ini sangat senang sekali menginterpretasi sesuatu sesuai dengan pemikirannya. Maka di cuplikan itu secara jelas dia mengatakan bahwa itu tafsiran saya atas sebuah fenomena, atas sebuah teks. Jadi ini sudah mempertegas perbedaan orang-orang seperti saya dengan orang-orang seperti Guru Gembul. Kalau bagi orang-orang seperti saya, tidak ada ceritanya kita bicara teks dengan interpretasi menurut saya. No way. Saya tidak mau bicara mana yang lebih baik, mana yang lebih benar. Enggak, ini kita bicara varian warnanya saja, biar kamu paham. Ini kita bicara kiblatnya saja, biar kamu itu mengerti. Saya kalau bicara teks tidak mungkin dengan tafsiran saya, karena prinsipnya adalah in kunta nakilan fabisihah wa in kunta mudayyan fabil hujjah. Dimana dua-duanya ini butuh perangkat ilmu. Kalau kamu mau mengutip pendapat orang, maka harus dengan benar. Benar maksudnya itu memang ada di kitabnya, atau memang orang itu menulis di kitab itu atau di sumbernya. Tapi kalau kamu mau mengklaim, mengkrit satu teori, maka harus punya argumentasi. Argumentasinya pun harus ilmiah, harus ada dasarnya. Artinya tidak bisa terlepas dari keilmuan, tidak bisa terlepas dari perangkat-perangkat ilmu yang menunjang. Karena bagi orang-orang santri lah, bicara ilmu itu bukan esai, bukan mengarang, bukan opini. Berbeda dengan harga cabai. Kalau Guru Gembul kan menyatakan sendiri ketika bicara tentang menafsirkan sesuatu, sama dengan Surabi. Ya wallahu a'lam, apakah Guru Gembul menganggap bicara tentang ilmu, bicara tentang agama, bicara tentang teks, bicara tentang Quran, bicara tentang hadis sama dengan bicara tentang Surabi. Tergantung kita mau interpretasi, tergantung kita mau bicara dari aspek mana. Ya silahkan, wallahu a'lam. Kalau bagi kami nggak seperti itu. Kami membedakan mana bicara Surabi, mana bicara Al-Quran, mana bicara sabda Nabi, mana bicara keilmuan dalam Islam. Bukan seperti bicara Surabi, bukan seperti bicara harga cabai. Kalau bagi saya orang mau bicara Surabi, silahkan kamu bilang Surabi itu adalah kue yang tidak dibuat dari tai ayam. Nggak ada masalah. Surabi adalah kue yang dicampuri tai ayam, silahkan. Paling kita hanya menilai, wah ini waras, ini tidak waras, itu saja. Dan walaupun salah di situ nggak fatal. Tapi kalau bicara Al-Quran, lalu mengatakan menurut saya dalam Al-Quran begini-begini, tafsirannya adalah begitu-begitu menurut saya. Saya kira ini tidak perlu kita salahkan, cukup kita pertegas itu jalurnya. Begitu saja. Menurut saya Islam ini begini-begini, hadis Nabi begini-begini. Kita cek. Dia menyimpulkan hadis Nabi, lalu mengkaitkan dengan fenomena, itu siapa yang melakukan itu sebelum dia? Artinya dia harus kutipkan, ini saya ambil. Artinya memahami hadis dengan cara seperti ini, saya ambil dari kitab ini, saya ikut ulama ini. Itu prinsip kita.
Ya kamu tidak ikut saya silahkan. Tapi itu prinsip santri, orang yang belajar tertib. Tidak ada kita seenaknya bicara Quran, bicara hadis lalu menurut saya. Ini perbedaan. Kalau memang kamu bicara harus saling menghormati perbedaan, ya sudah. Kita hormati saja perbedaan masing-masing. Tetapi kalau sudah tahu seperti itu, apa yang mau dibicarakan? Kan nanti tidak lucu. Misalnya ada satu argumentasi, kita bawakan bantahannya dari ulama. Terus dia bilang, menurut saya tidak begitu. Kita menurunkan marwah ulama. Ini kitab ulama. Ini ulasan para ahli tafsir, ulasan para ahli fikih, ulasan para ahli akidah. Kok dihantamkan dengan ulasan orang? Nggak nyambung. Akan nyambung kalau orang itu juga membawa. Menurut saya baca dari ulama yang ini. Berarti duduknya itu adalah ikhtilaf bainal ulama. Bukan ikhtilaf bainal ulama dan dia. Aneh. Saya tidak mau ada ucapan-ucapan ulama yang diturunkan grade-nya, dihantamkan atau dijadikan alat untuk mengkonter pendapat orang. Aduh. Kalau Ustaz Salafi Wahabi kan selalu mengklaim ini kata ulama, makanya kita tanggapi. Ya kalau sudah nyata-nyata mengakui menurut saya, ya apa yang mau kita tanggapi? Artinya kita menawar barang kalau kita ingin beli. Kalau kita sudah nggak butuh, nggak ingin beli, ngapain nawar? Begitu aja bahasa sederhananya. Kita mempertimbangkan sesuatu karena kita menganggap ini ada fungsinya. Kalau kita sudah anggap tidak ada fungsinya, ngapain kita toleh? Begitu ya bahasa saya seperti itu. Maka dialog itu tidak pernah kita itu memeras otak untuk membangun argumentasi, enggak. Kita menyampaikan argumentasi yang sudah ada. Karena itu agama. Berriwayah ya. Begitu ya, begitu. Kalau misalnya tidak seperti ini, runtuh. Saya kira runtuh. Kalau sejak awal orang sudah seenaknya menafsirkan Al-Quran, tidak mau tahu bagaimana ulama menafsirkan, tidak akan ada Al-Quran itu. Bahkan bentuk bacaannya pun sudah bisa jadi amburadul. Semua orang menurut saya bacanya bukan begitu. Terus semua orang menurut saya bukan begitu. Al-Quran sampai kepada kita dalam bentuk seperti itu karena semua lini menjaga konsistensi bagaimana dia mendengar dari yang sebelumnya. Bagaimana sebelumnya mendengar sampai kepada Rasulullah. Begitu juga hadis, begitu juga pemahamannya. Maka sampai ada klaim, siapa berhak beristimbat dengan dirinya sendiri, siapa yang mau kolit harus ikut istimbat orang lain. Begitu Pak ya, begitu. Ya, jadi biar kamu paham, kamu mendengar orang nyimak itu biar kamu tidak bingung gitu loh. Kalau alergi dengan merasa benar sendiri, okelah tidak bicara mana yang benar mana yang salah. Setidaknya ini bicara selera, setidaknya ini bicara warna, setidaknya ini bicara klaim, setidaknya ini bicara konsep berpikirnya. Bagi santri tidak etis berbicara sesuatu kalau dia ngomong menurut saya. Kamu lihat Bahsul Masail bahkan sampai kelas internasional pun mesti semua datang membawa rujukan. Itu namanya ihtiramul ilmi. Yang kita bicarakan adalah jerih payah ulama-ulama yang sudah merumuskan. Kecil sekali space-nya. Kalau memang sudah ada fenomena yang tidak menemukan dari mereka, maka ada namanya ilhaqul masail binadzairiha, mencari padanannya, bukan lalu kita seenaknya. Maka saya tidak heran kalau ada yang bilang, guru gembul bilang ini bahwa Al-Quran itu bisa difahami siapa aja. Iya, siapa aja bisa paham Al-Quran kalau dia mau belajar. Kalau dia mau ngaji bisa paham. Tapi bukan artinya kamu baca langsung bisa paham, mustahil. Itu aja bahasa Arab. Artinya kamu harus tahu bahasa Arab. Kalaupun baca terjemahnya, mustahil kamu bisa paham semua isi Al-Quran. Kamu kira isi Al-Quran itu ini Budi, ini Bapak Budi, itu Ibu Budi gitu. Kamu kira Al-Quran itu tulisan orang yang isinya seperti Maman pergi ke pasar gitu, membeli ikan gitu. Enggak Pak. Kadang-kadang kita mengomentari sesuatu, itu akan melenceng sekali komentarnya karena kita tidak paham sesuatu tersebut. Selalu saya ulang. Al-hukmu, ya, komentar kita itu kan al-hukmu, isbat. Ketetapan atau teori kita itu. Far'un minat tasawur. Itu cabang dari komponen-komponennya. Kamu paham nggak Al-Quran itu seperti apa? Lalu kamu akan bilang, kamu akan akurat ucapan kamu tentang Al-Quran. Kalau kamu memahami Al-Quran saja tidak akan akurat ucapan kamu tentang Al-Quran. Kamu mau bicara tentang sholat, kamu tidak paham sholat itu apa, mesti melenceng-melenceng ucapan kamu tentang sholat itu. Tapi kalau kamu sudah tasawur kamu tentang sholat betul, maka isbat hukum kamu masih ada kemungkinan
Betul. Wal kholalu fit tasawwur mesti kholalun fil hukmi. Kalau menggambarkannya sudah salah, mesti kamu salah nanti cara menyimpulkan. Ini teori berpikir. Saya tidak mau bicara ahli ilmu seolah-olah yang begitu tidak ahli ilmu ya. Enggak. Ini teori berpikir ala santri. Ala santri. Di mana sebisa mungkin setiap hurufnya itu kalau mau berkaitan dengan hukum itu mesti dia punya landasan. Ya, tidak mau bicara ancamannya manfasorul Quran bi roi fal yatabawa terlalu berat ya. Terlalu berat. Cukup kita sedikit ada sense menghormati, membedakan Al-Quran, membedakan hadis dengan naskah yang lain. Kalau lagunya Ungu, lagunya Iwan Fals, lagunya Ebit, lagunya penyanyi-penyanyi dangdut, bebas kamu mau tafsirkan apa saja. Tapi mbok yo kalau Al-Quran, mbok yo kalau hadis, bedakanlah cara bermuamalah dengan teks-teks itu. Kalau tidak punya kapasitas dan hayata ya kurang, muta'ahilan fihi hatta soro mufassiran ya, muqtamadan ya. Tidak mungkin sepertinya orang-orang seperti itu ada di posisi layak mentafsirkan Al-Quran. Ya. Bukan sesuatu yang sederhana. Kadang kita ini ingin potong kompas. Memahami Al-Quran itu rumit, harus baca tafsir. Wah, tidak penting itu. Kita tafsirkan aja sendiri. Ya. Semuanya berhak ya. Orang mau makan tai kucing berhak urusan dia ya, urusan dia. Tetapi kita juga berhak menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ya, bebas saja. Bebas dianggap orang seperti ini kolot, orang seperti ini monoton, orang seperti yang membuat Islam mundur. Sakarepmu ya, sakarepmu. Toh dulu orang-orang ketika keislaman ini maju ya. Misalnya Al-Kindi, misalnya Ibnu Sina mempunyai terobosan tentang kedokteran, terobosan tentang Al-Jabar. Bukan berarti mereka mengutak-ngatik menafsirkan Al-Quran, saya nanya. Enggak, tapi mereka meluangkan waktu untuk meneliti itu dengan serius. Sehingga lahir pemikiran yang baru. Kalau orang sekarang kok ngotak-ngatiknya malah ayat, ngotak-ngatiknya malah ajaran Islam, ngotak-ngatiknya malah hadis, ngotak-ngatiknya malah tafsiran agama. Terus berharap kita maju secara sains, maju secara peradaban. Ini sama dengan ya, kamu mau ke barat, tapi kamu larinya entah ke timur, entah ke selatan, entah ke utara. Selalu saya bilang, kalau mau maju silahkan bereksperimen. Cari bagaimana cara jualan yang bisa cepat laku. Cari bagaimana cara teknologi itu bisa lebih keren. Cari bagaimana caranya kamu pertanian bisa lebih maju. Bagaimana caranya politik bisa lebih maju. Cari. Gak perlu utak-atik Al-Quran. Gak perlu utak-atik kitab. Gak perlu ya. Gak perlu ya. Itu prinsip kami ya. Kamu tanya kepada santri manapun mesti seperti itu ya. Kenapa? Karena kita mempelajari itu karena menghormati dan ada trust bahwa ini jalur memahaminya, bukan kita membuat pemahaman sendiri. Karena kalau misalnya Al-Quran itu bisa kita pahami sendiri, ya tidak perlu ada sahabat, tidak perlu ada nabi bahkan. Yang ada nabi lah ya, yang membawa Al-Qurannya. Tidak perlu ada ulama, ngapain? Kita bisa baca sendiri, kita bisa pahami sendiri. Itu kan justru akan meruntuhkan ajaran Islam. Nanti Islam ini menjadi ya seperti Surabi akhirnya. Semua orang bicara ya, dengan perspektif masing-masing dan klaimnya saya tidak merasa yang paling benar ya. Semoga ada manfaatnya. Allahumma hdina ahdasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.